wabarakatuh. Kembali di sini di channel di hari ini kita cerita. Kali ini bersama saya Emma. Untuk video kali ini maaf kalau agak terganggu mungkin dengan suara tangisan bayi dan lainnya, soalnya sambil ngomong. Baiklah, kali ini saya mau ngebahas tentang USG transvaginal versus USG lewat perut. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya itu ini menurut pengalaman saya. Jadi saya waktu itu program hamil kira-kira selama 1 tahun lebih. Nah, USG transvaginal itu apa? Nah, pertama-tama itu USG transvaginal itu USG yang dilakukan lewat bawah, yaitu lewat vagina kita. Itu biasanya dilapisin kondom terlebih dahulu, terus dikasih jelly, kemudian dimasukkan. Nah, fungsinya untuk apa? USG transvaginal itu biasanya lebih jelas ketimbang USG yang melewati perut gitu. Nah, jadi saya itu program hamil selama 1 tahun 6 bulan. Nah, selama 1 tahun 6 bulan itu saya sering USG transvaginal, bukan karena kehendak saya, tapi karena dari dokternya. Terus lah, karena dari kehendak dokternya, itu nggak hanya satu dokter yang seperti itu. Lebih dari satu dokter. Mereka kalau USG atau mungkin program hamil itu mereka menggunakan USG transvi. Nah, transvaginal. Nah, sampai di kehamilan saya di atas 3 bulan baru dokternya tersebut tidak menggunakan transvaginal, yaitu di USG lewat perut. Pertimbangannya adalah yaitu tadi sih, biasanya lebih jelas. Kalau misal yang belum program hamil itu, kalau ada kista atau apa itu biasanya lebih kelihatan. Ya, masalah-masalah lain lah gitu. Nah, kemudian bedanya apa? Menurut pengalaman saya di kehamilan yang di bawah di trimester 1, janinnya kok, mungkin kalian ada beberapa yang takut kayak, kok aku hamil 6 minggu kok belum kelihatan ya janinnya, baru ada kantongnya aja. Kalau menurut pengalaman saya di kehamilan saya yang pertama dan kedua itu, dokternya itu biasanya menggunakan USG yang transvi. Waktu itu saya USG di usia kandungan hampir 6 minggu dan 6 minggu gitu ya. Itu udah kelihatan janinnya, detak jantungnya udah bisa didengar. Nah, perbandingan saya ketika saya di kehamilan yang ketiga, saya USG dengan dokter lain waktu itu juga. Awalnya dokter itu waktu itu usia kandungannya itu 5 minggu berapa hari lupa. Nah, dokternya sih bilang, kalau belum kelihatan nanti saya lewat perut ya, USG lewat vaginal ya, tapi kalau udah kelihatan ya lewat perut saja gitu. Ya, akhirnya lewat perut udah terlihat kantong dan ada yok, apa ya itu ya istilahnya, maaf istilah medisnya, itu yang untuk ngasih makan janinnya nanti gitu. Nah, saya waktu di kehamilan ketiga itu karena USG-nya lewat perut, saya agak deg-degan. Saya sempat bilang, dok ini bukan BO kan? Karena dari pengalaman kehamilan yang 1 dan kedua itu udah kelihatan gitu, di 5 mingguan, 6 mingguan tuh udah kelihatan janinnya, detak jantungnya lewat transvi gitu kan. Kok yang lewat perut ini nggak kelihatan ya janinnya gitu kan. Terus kata dokternya ya, oh terlalu dini kalau memvonis BO gitu. Biasanya nanti ditunggu aja 2 minggu lagi gitu. Nanti kesini lagi cek udah kelihatan belum janinnya gitu. Nah, setelah itu saya 2 minggu lagi ke sana, ke periksa lagi ya dengan dokter yang berbeda.
Dan dokternya tetap menggunakan USG lewat perut kayak gitu, dan alhamdulillah udah kelihatan gitu. Alhamdulillah udah kelihatan di usia kandungan 8 minggu itu udah kelihatan kalau detak jantungnya juga udah bisa didengar gitu, bentuk-bentuknya udah jelas gitu. Jadi ya jangan khawatir kalau belum kelihatan di usia kandungan 5-6 minggu gitu kok baru ada kantong aja apa BO. Itu biasanya hanya ada kantong saja, tidak ada janinnya. Jangan terlalu tergesa-gesa berpikir ke sana. Kalau penasaran kalian bisa cek Transvi, cari ya, mungkin dokternya memang biasanya Transvi ya, soalnya nggak semua by request sih saya mau Transvi aja dok kayak gitu juga. Nggak semua, tapi saya kurang tahu juga. Ya itu dari pengalaman saya yang pertama, emang kebetulan dokternya itu khusus program hamil ya. Jadi ya kalau program hamil biasanya memang USG-nya lewat bawah gitu, lewat transvagina. Nah, jadi buat kalian ya jangan khawatir, ditunggu aja. Ketika usia kandungan kalian 5-6 minggu, ditunggu aja sampai 2 minggu. Tapi kalau emang nggak sabaran, kalian bisa cek ke dokter kandungan yang bisa menggunakan transvaginal seperti itu. Nah, jangan terlalu tergesa-gesa untuk menyimpulkan kalau ini BO ya, blight ovum atau ya seperti itu, atau hamil anggur atau itu tidak ada janinnya, jangan ya. Biasanya juga dokter itu akan menunggu nanti ya, nunggu 2 minggu lagi, nunggu sebulan. Kalau 2 minggu belum kelihatan, sebulan lagi seperti itu. Ya, sekian penjelasan saya. Oh ya maaf, tadinya tuh saya mau menampilkan perbedaan USG Transvi yang 5-6 minggu di kehamilan pertama dan kedua, dan USG lewat perut yang di 6 minggu itu. Cuman sayangnya yang USG yang kehamilan pertama kedua yang lewat Transvi itu hasil USG-nya udah buram, udah blur gitu, jadi udah nggak kelihatan. Jadi maaf banget nggak bisa saya tampilkan ya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin saya agak belibet di video kali ini karena sambil ngomong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bermanfaat.